alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Adab yang pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang adab seputar masjid. Kita akan lanjutkan pembahasan di poin ke-17 dari kitab ini, yaitu berkaitan dengan hukum bersenandung di masjid. Poin ke-17, jawazu qawli syi'ri fil masjid. Dibolehkannya bersyair di masjid. Ya. Perlu kita sampaikan dulu di sini bahwasanya maksud dari bersyair adalah seperti berpantun. Ya, seperti berpantun, seperti orang yang ketika kita sering mendengar orang Melayu, seperti itu kurang lebih ya, bersyair. Nah, mungkin ada nadanya juga, tapi bukan seperti bernyanyi, ya, bukan seperti kemudian nyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang kita kenal sekarang, bukan ya. Bersyair di sini adalah paling banter atau paling jauhnya adalah seperti orang yang berpantun dengan irama yang semisal itu. Bolehkah di masjid? Jawabannya boleh. Yajuzu nasyidu syi'ri fil masjid. Boleh menyenandungkan syair di masjid. وَهَذَا مَحَلُّهُ مَا إِذَا كَانَ مُبَاحًا لَيْسَ مُحَرَّمًا. Dan itulah tempat yang dibolehkan selama isi syairnya itu mubah, ya, tidak mengandung keharaman, tidak ada isinya yang mengandung hal yang haram. وَيُجْتَنَبُ فِيهِ مَا يُجْتَنَبُ فِي الْكَلَامِ. Dan juga hendaknya dihindari dari syair tersebut apa yang dihindari dari perkataan biasa. Ya. Li'anna syi'r kalamun hasanuhu hasan wa sayyi'uhu sayyi'. Karena syair itu sebagaimana ucapan biasa. Ya. Kalau isinya bagus berarti syairnya bagus. Kalau syairnya berisi satu hal yang jelek, mengandung kemungkaran, maka dia adalah syair yang jelek yang mungkar. Jadi hukumnya hukum masalah mubah, ya, nanti tergantung isinya. Waqad kana Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu yaqulu asy-syi'ra fil masjid baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa lalu seorang sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau bersyair di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Yamdahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Beliau memuji dalam syairnya, memuji Rasulullah SAW dan para sahabat orang-orang yang beriman. Wa yahjul musyrikina wa yaruddu alaihim. Sekaligus ya membantah kaum musyrikin, mencela kaum musyrikin dalam syair-syairnya. Bal inna Rasulullah SAW da'alahu. Bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Hasan bin Thabit. Sebagaimana riwayat dari Sa'id bin Musayyib, ya. Dan inilah riwayat dari tabi'in, namun dia meriwayatkan sahabat. Ya. Ia mengatakan, marra Umar fil masjidi wa Hasan yunshidu faqala. Suatu ketika Umar bin Khattab berada di masjid, kemudian Hasan bersenandung. Faqala, kemudian dia mengatakan, kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Kata Hasan, dulu aku di sini menyenandungkan syair. Dan di masjid inilah juga ada orang yang lebih baik daripada engkau, wahai Umar, yaitu maksudnya Rasulullah SAW. Artinya dulu aku bersenandung di masjid dan ada orang yang lebih utama daripada engkau, wahai Umar, yaitu Rasulullah SAW. Dan dia membiarkanku. Ya. Thumma altafata ila Abi Hurairah faqala. Kemudian Hasan menengok kepada Abu Hurairah yang juga di situ. Faqala, kemudian mengatakan, anshuduka billah. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Hurairah. Saya mau nanya beneran ini, ya.
As-sami'ta Rasulullah SAW yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Wahai Abu Hurairah, ya, saya minta tolong kepadamu jawab pertanyaanku. Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW berkata kepadaku, yaitu jawablah mereka, jawablah orang-orang musyrik itu, dan semoga Allah menguatkanmu dengan atau menguatkannya dengan Ruhul Qudus, ya, dengan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar Abu Hurairah engkau mendengar Rasul berkata tentang diriku hal tersebut? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Na'am, iya. Saya betul-betul mendengarnya." Ya. Sehingga ini dalil boleh ya orang bersenandung di masjid. Ya, senandung yang mungkin di kita sudah nggak pernah dengar ya. Kalau di Jawa sepertinya nggak ada. Tapi kalau mungkin di Melayu atau di Arab sana masih banyak yang seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, poin ke-18, di antara adab di masjid adalah jawazul la'ib bil hirab wa nahwiha fil masajid. Dibolehkannya bermain dengan tombak dan semisalnya di masjid. Ya. Boleh bermain dengan senjata, tombak atau semisalnya, ya, misalnya pedang, ya, atau yang lainnya di masjid. Jadi seperti orang mungkin latihan pedang di masjid, ya, atau mungkin ada semacam latihan-latihan yang sifatnya ringan, ya, di masjid, maka boleh. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna fil masjidi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi. Suatu ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu rumahku atau pintu kamarku. Dan ketika itu orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid. Maka Rasulullah SAW pun menutupiku, ya, melindungiku, ya, atau menghijabiku, ya, dengan selendang beliau, anzuru ila la'ibihim, dan aku bisa melihat atau sehingga aku bisa melihat permainan mereka. Jadi Aisyah pengen nonton. Nah, maka Nabi pun memfasilitasi dengan Aisyah ditutupi dengan selendang beliau sallallahu alaihi wasallam supaya tetap bisa nonton dengan nyaman. Nah, dalam riwayat lain disebutkan Aisyah mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bighina'i bu'ath. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan di sisiku ada dua orang anak kecil perempuan, ya, jariyah, yang mereka sedang menyenandungkan lagu-lagu bu'ath, ya. Jadi lagu-lagu semacam lagu-lagu penyemangat perang gitu ya. Yang itu memang biasa dinyanyikan oleh orang-orang Ansor. Fattaja'ala al-firash wa hawwala wajhahu. Maka Nabi pun berbaring di atas kasur kemudian memalingkan wajah beliau. Dan Nabi tidak mengingkari kedua anak kecil yang sedang bersenandung ini atau bernyanyi ini. Wa dakhala Abu Bakar fantaharoni wa qala. Maka datanglah Abu Bakar dan beliau menegurku dan mengatakan, mizmaratus syaitan inda Nabi SAW. Loh, kok ada seruling setan di rumah Nabi SAW? Ya, ada alat musik di situ, ya. Ada gendang. Dan kita tahu, ya, di kalangan para sahabat sudah masyhur hukum tentang alat musik. Sehingga Abu Bakar pun heran, loh kok bisa ada alat musik di rumah Nabi SAW. Dan beliau menyebutnya sebagai mizmaratus syaitan, seruling syaitan. Faqbala alaihi Rasulullah SAW faqal. Maka Nabi pun menghadapkan wajahnya kepada beliau, kemudian mengatakan, da'huma, biarkan mereka. Ya, kata Rasul, biarkan kedua gadis kecil ini. Falamma ghafala ghamastuhuma fakharajata wa kana yauma 'id yal'abus sudan bid-darqi wal hirab. Maka ketika Abu Bakar lengah, ya, lagi ada kegiatan lain, maka
Aku pun berisyarat kepada dua anak kecil ini untuk keluar. Dah selesai, keluar aja. Dan ketika itu hari raya. Jadi ini dalil bahwasanya boleh menampakkan kegembiraan di hari raya dengan menabuh duf atau rebana. Ya, ada sisi kegembiraan dengan seni, dan itu hanya dibatasi dengan alat musik duf dan hanya di hari raya saja. Ya. Dan ketika itu yal'abu Sudan, orang-orang Sudan, orang-orang Afrika Sudan, mereka sedang bermain perisai dan tombak. Fa imma sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma qala. Saya lupa apakah saya yang minta kepada Nabi ataukah Nabi yang langsung berkata kepadaku, mengatakan tashtahina tangdhurin. Wahai Aisyah, kau pengen nonton? Pengen melihat mereka? Ya. Faqultu na'am, iya saya pengen lihat mereka. Fa aqamani wara'a khaddi ala khaddihi. Maka aku pun diberdirikan di belakang beliau, kemudian khaddi ala khaddihi, pipiku nempel di pipi beliau. Jadi ya mungkin semacam digendong di belakang gitu ya, Nabi mungkin duduk atau seperti apa, Aisyah di belakangnya, kemudian Aisyah menempelkan pipinya ke pipi Nabi SAW. Wahu yaqul, kemudian Nabi mengatakan, ya dunakum ya bani Arfidah, ya silahkan main wahai bani Arfidah, ya maksudnya adalah orang-orang Habasyah tersebut ya. Hatta idza malaltu qala, sampai saya bosan, kata Aisyah, udah nonton udah cukup lama, bosan ya, maka Nabi mengatakan hasbuki, sudah cukup kau nonton? Qultu na'am, sudah. Qala fadhhabi, kalau gitu silahkan kamu pergi ya. Ini dalil bahwasanya di zaman Nabi ada orang-orang Habasyah yang bermain di masjid, bermain tombak-tombakan ya. Dan Nabi malah bukan hanya membiarkan ya, Nabi sendiri ikut menonton bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Wal-la'ibu huna kana bil hirab wa fi yaumi 'id. Dan konteks riwayat ini, permainan yang ada di sini adalah dengan tombak dan di hari raya. Memang orang-orang Habasyah ini terkenal piawai dalam menombak ya. Dan ini hanya terjadi di hari raya. Wa yaumu 'id yaumu farhin wa sururin. Dan kita tahu hari raya adalah hari kegembiraan, hari kesenangan, hari bersenang-senang. Wal la'ibu kana bil hirab wa huwa tadribun ala at-ta'ni wal muqatalah. Dan mainnya juga dengan tombak yang itu sebagai bentuk latihan untuk bisa melukai dan berperang. Titis-titisan gitu ya, supaya bisa melempar dengan tepat. Dan kita tahu orang-orang Habasyah memang paling pandai dalam melempar tombak, sebagaimana riwayat siapa? Wahsy ya, yang menombak paman Nabi siapa? Hamzah, sekaligus dia juga menombak Musailimah al-Kadzab ya. Nah, walidha lam yamna'hum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-la'ib bil hirab fil masjid bal amarahum bidzalik. Dan Nabi tidak melarang mereka bermain dengan tombak di masjid, bahkan Nabi memerintahkannya untuk itu ya. Kata Nabi kan tadi apa? Dunakum ya bani Arfidah, silahkan kalian main ya. Li'anna fihi faidatun turja min wara'i dzalik. Karena ada faidahnya, ada manfaatnya dari bermain tombak ya, yang diharapkan dari hal tersebut. Wa huwa laisa la'iban mahdhon, dan itu bukan sekedar main-main biasa. Jadi yang disampaikan penulis ini adalah seolah-olah beliau ingin menjelaskan bahwa main-main di masjid boleh, bermain boleh, tapi bermain yang bermanfaat. Ya, misalnya mungkin buat latihan pedang, ya latihan berpedang, ya mungkin ada yang mungkin nggak punya dojo, di latihan samurai di situ, latihan pakai katana misalnya gitu ya. Tujuannya apa? Ya untuk bisa melatih. Ya, kalau nanti diperlukan untuk jihad, ya dia bisa bersiap-siap. Ini tidak masalah ya,
masjid digunakan untuk hal semacam itu. Taib. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di adab yang berikutnya, adab ke-19, istihbabu izhari zinah li salatil jum'ah wal aidain. Dianjurkannya untuk menampakkan perhiasan atau dalam bahasa lebih mudahnya berhias diri untuk sholat Jumat dan sholat Aid. Ya, izharu zina itu artinya menampakkan perhiasan kalau secara secara leksikalnya, tapi maksudnya adalah berhias, ya, memperbagus diri di hari Jumat untuk sholat Jumat atau sholat Aid. Yustahabbu lil muslimi ay yattakhidha li salatil jumu'ati wal aidaini thawban jamilan yatajammalu bihi. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengenakan baju yang bagus yang dia bisa memperbagus dirinya dengannya di sholat Jumat dan sholat Aid, Idul Adha maupun Idul Fitri. Lianna lubsal jamili minas thiyabi li sholatil jum'ati wal aidaini muraghabun fihi minas syari'. Karena memakai baju yang bagus, ya, enggak harus baru ya, tapi yang penting bajunya bagus. Ya. Untuk sholat Jumat dan sholat Id itu dianjurkan, dimotivasi oleh asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yadul ala dzalika ma hadatsa bihi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, Inna Umar bin Khattab ra'a hullatan sayra 'inda babil masjid. Kata Ibnu Umar, beliau menceritakan bahwasanya bapaknya, yaitu Umar bin Khattab, suatu ketika melihat ada jubah atau semacam mantel yang bergaris di pintu masjid, ada yang jualan. Faqala ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ati walil wafdi idza qadimu alaik. Kata Umar, wahai Rasulullah, ya, andai saja engkau mau beli ini, ya, atau belilah baju ini yang bisa kau pakai di hari Jumat dan untuk bisa menyambut utusan-utusan ketika mereka mendatangimu. Karena kita tahu, ya, kalau ada utusan datang, ya, kita berpakaian yang bagus untuk menunjukkan siapa kita. Kita bukan berarti kemudian, wah, biar zuhud, saya mau pakai pakaian compang-camping. Enggak, ya. Justru ketika ada utusan datang, kita tunjukkan keseriusan kita untuk menyambut mereka dengan baju yang bagus. Ya, maka tidak tepat kalau orang mengatakan penampilan itu enggak penting. Penampilan itu penting. Ya. Nabi SAW ya, tidak mengingkari pentingnya untuk berbaju bagus ketika menyambut para utusan. Maka Nabi SAW mengatakan, Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya yang memakai baju ini adalah orang yang tidak akan dapat bagian di akhirat. Maksudnya nggak boleh dipakai karena dia mengandung sutra, ya. Jadi jubah tersebut jubah sutra yang ada campuran sutranya. Maka Nabi katakan kalau orang yang memakai ini dia nggak akan bisa memakai sutra di akhirat. Maksudnya dia nggak akan di surga menggunakan sutra di surga, ya. Wa Nabi SAW lam yungkir ala Umar ittikhadhal hullah al-jamilah lil jum'ah wa inda istiqbalil wufud. Nah, dalam riwayat ini Nabi tidak pernah mengingkari ide Umar tentang mengenakan jubah yang bagus untuk sholat Jumat dan ketika menyambut utusan. Yang Nabi ingkari bukan masalah itu. Nabi setuju kalau masalah Jumat pakai baju bagus, kemudian menerima utusan juga pakai baju bagus. Innama angkara, ya, labsu mithli hadhil hullah allati fiha al-harir. Yang Nabi ingkari adalah tentang bahannya. Bahan baju tersebut adalah dari campuran sutra. Itu yang Nabi ingkari. Nabi tidak mengingkari perlunya baju yang bagus untuk Jumat dan menyambut utusan. Fabihada yu'lamu anna tajammul lil jum'ati wal aidain wal wufud marghubun fihi.
Maka diketahui dari sini bahwasanya memperbagus diri ya dia untuk hari Jumat, untuk sholat Jumat dan sholat Id serta menyambut utusan itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, sesuatu yang dianjurkan. Wa minaz zinati ay yamassal qadim ilal jum'ati min at-tibi awid duhni. Dan di antara bentuk perhiasan selain daripada masalah baju adalah seseorang bisa ketika mau sholat Jumat dia mengusap tubuhnya dengan tib, yaitu dengan parfum atau duhan atau minyak, diminyaki rambutnya biar klimis ya. Wa fihi targhibun azim, dan ini adalah anjuran yang sangat dianjurkan, anjuran yang sangat agung. Sebagaimana diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudhinu min duhnihi aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kataba lahu lam yansit thumma yansit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ini harus saya bacakan utuh karena memang intinya di akhir ya. Nabi SAW mengatakan, ketika seseorang mandi, ingat ya nomor satu apa? Yaghtasil, mandi. Kemudian mandi di hari Jumat, kemudian dia bersuci ya, semampu dia. Kemudian dia meminyaki rambutnya dengan lemak atau dengan minyak yang dia punya. Kemudian dia mengusapi tubuhnya dengan parfum ya. Kemudian dia keluar menuju tempat sholat Jumat dan dia tidak memisahkan antara dua orang ya, tidak wah nggak ada tempat, tolong biar dia bisa muat. Nah ini nggak boleh ya, ada syaratnya ya. Dia bersih-bersih ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang. Kemudian dia sholat ya, yang diwajibkan baginya. Kemudian dia diam ketika imam atau khatib berkhutbah, maka semua itu menjadikan dia diampuni dosanya antara hari tersebut dengan Jumat berikutnya. Ini diampuni dosa selama sepekan. Kalau kita bebersih dari rumah, wudu, ke masjid ya, pakai wewangian, pakai hal-hal yang membuat nyaman kita dan orang sekitar kita. Kemudian kita tidak ganggu orang di masjid ya, tidak ngesok-ngesok bahasa kita ya, tidak bikin orang jadi terpisah. Kemudian juga kita mendengarkan imam dengan seksama tanpa berisik, maka itulah yang akan menjadikan dosa kita diampuni antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Ini dalil yang cukup tegas untuk menegaskan bahwasanya berhias ketika sholat Jumat itu sangat dianjurkan. Makanya dalam banyak artikel ya disebutkan sunnah-sunnah sholat Jumat apa itu, biasanya memotong kuku ya, kemudian mandi ya, kemudian mengenakan baju yang bagus, memakai wangian dan lain sebagainya yang menunjukkan kita mengagungkan hari Jumat dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, kemudian adab yang berikutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-20 an-nahyu 'anil khuruji minal masjidi ba'dal adzan. Di antara adab ketika di masjid adalah dilarang untuk keluar masjid setelah adzan. Jadi begitu adzan kok malah keluar dari masjid. Nah, ini hukumnya yukrahu, dimakruhkan ya. Yukrahul khuruju minal masjidi liman adrakahul adzan wa huwa fihi. Dimakruhkan untuk keluar dari masjid bagi yang mendapati adzan dan dia posisinya di dalam masjid. Ya. Illa liman kana indahu udhrun yasughu lahul khuruju minal masjid. Kecuali dia ada uzur yang mengharuskannya keluar dari masjid, ya kebelet, ke toilet, nah itu uzur.
ya kan nggak bisa ditahan pun nanti akan mengganggu sholat, sehingga itu uzur. Silahkan kalau emang mungkin barangkali bahkan di masjid nggak ada WC misalnya di luar masjid, ya sudah dia sampai harus ke rumah untuk buang hajat, tidak masalah. Ini yang dimasalahkan adalah tanpa uzur. Ya ini contohnya kata jadi di wudu'i wa nahwi. Semisal dia harus memperbarui wudhu, saya harus keluar masjid, nggak masalah kalau ada kebutuhan ya, buang air atau memperbarui wudhu dan semisalnya. Diriwayatkan dari Abi Sya'tha yang mengatakan, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika kami duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa'adzanal mu'adzin, maka mu'adzin pun mengumandangkan adzan. Faqama rajulun minal masjidi yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah bi basarahu atau basaruhu ya, hatta kharaja minal masjid. Kemudian ada orang yang berdiri kemudian keluar dari masjid. Ya, keluar dari masjid, ya, maka Abu Hurairah mengikuti, pandangan beliau mengikuti orang ini. Ya, diikuti, dilihatin sampai keluar. Faqala Abu Hurairah, maka beliau mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Kata Abu Hurairah, orang tadi dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nama kunyah Nabi siapa? Abul Qasim. Orang ini telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini karena apa? Karena dia keluar masjid ketika sudah adzan. Wal haditsu lahu hukmur raf'i. Dan hadis ini meskipun yang mengatakanlah Abu Hurairah, tapi dia dihukumi rafa', yaitu di derajatnya itu dianggap nabilah yang menerapkan aturan ini. Itu namanya rafa', diangkat ke Nabi. Bukan cuma ijtihadnya Abu Hurairah, bukan hanya sekedar pendapat beliau pribadi, tapi Abu Hurairah mengatakan itu ada dasarnya. Itu namanya dirofakkan atau hukumnya dinaikkan sampai ke hadis Nabi, seolah-olah ini hadis Nabi gitu ya, seolah ini aturan yang sudah dijelaskan Nabi, cuman sama Abu Hurairah tidak disebutkan hadisnya, tapi Abu Hurairah tahu ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa walaupun perkataannya Abu Hurairah kok dianggap rof atau dianggap itu merupakan aturan dari Nabi? Li'anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu lam yakun lahu ayajtahida fi mithli hadza wa hasyah. Karena Abu Hurairah tidak mungkin dalam masalah seperti ini berijtihad. Ya. Kalau dia berani mengatakan orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, berarti Abu Hurairah pasti punya dasar, punya dalil, punya landasan mengapa beliau mengatakan seperti itu, karena beliau pernah tahu Nabi melarang hal yang demikian. Ya, itu maksudnya. Fala yajuzu liman adrakahul adzan wa huwa bil masjid ay yakhruja minhu hatta yu'addi sholata al maktubah. Sehingga tidak boleh ya, orang yang mendapati adzan dan dia sedang di dalam masjid untuk keluar masjid. Enggak boleh keluar masjid ketika sudah adzan. Ya. Dia di dalam masjid ya, sampai selesai sholat. Jadi kalau bolehnya keluar itu setelah dia mendirikan sholat yang wajib di situ baru boleh keluar. Illa li'udhrin, kecuali ada udhur. Lianna man kharaja ba'dal adhan biduni udhrin qad yashghaluhu au ya'uquhu ma yamna'uhu min iqamati shalah ma'al jamaah. Nah, di antara sebab atau boleh dibilang hikmah kenapa tidak boleh, karena orang yang keluar setelah adzan tanpa uzur, maka boleh jadi dia akan disibukkan dan terhalangi dari menunaikan sholat jamaah bersama jamaah. Udah adzan nih, adzan sama iqamat mungkin berapa? 10 menit, 15 menit. Malah dia keluar. Mungkin dia ngapain ya. Sehingga malah nanti balik-balik sudah masbuk misalnya, atau bahkan ketinggalan sholat. Maka ini diantara hikmahnya. Ya, makanya sekalian kalau sudah dengar adzan dan dia di masjid, ya nggak usah keluar masjid. Kecuali ada kebutuhan. Ya fayakunu sababan fi tafwiti sholatil jamaah, sehingga keluarnya dia dari masjid menjadi sebab dia terlewat dari sholat berjamaah. Ya.
Tapi ini hukumnya makruh ya, dalam artian karena memang ini riwayatnya dari Abu Hurairah dan tidak terdapat riwayat yang langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tetap dihukumi ini aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaiknya dihindari. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di poin ke-21. Berkaitan dengan sholat dengan sendal. Nah, ini menarik ya, sholat mengenakan sendal. Minas sunnati as-sholatu bin ni'al fil masajid. Termasuk sunnah, sholat dengan sandal di masjid. Nah, termasuk sunnah sholat dengan mengenakan sandal di masjid. Thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin annahu shalla fi ni'alihi. Telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari satu riwayat bahwasanya beliau salat di atas sandal beliau. Bal amara biha, bahkan Nabi memerintahkan untuk salat dengan sandal. Su'ila Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah ditanya, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi?" Apakah Rasulullah SAW itu sholat di atas atau sholat mengenakan sendalnya? Kata Anas, na'am. Iya, Nabi sholat dengan mengenakan sendal. Dan ada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan, bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi idh khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarih. Kata Abu Sa'id al-Khudri, suatu ketika Nabi SAW sholat bersama para sahabatnya. Kemudian beliau melepaskan sandalnya, kedua sandalnya diletakkan di kiri beliau. Falamma ra'a dzalikal qaum alqau ni'alahum. Ketika sahabat melihat hal itu, ya mereka ngikuti, namanya mereka kan mengikuti Nabi ya. Nabi lepas sandalnya, mereka juga lepas sandalnya. Falamma qada Rasulullah SAW salatahu qala. Ketika Rasulullah selesai salat, Nabi mengatakan, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Apa yang membuat kalian melepas sandal kalian? Qalu ra'ainaka alqaita na'laik. Ya karena kami melihat engkau melepaskan sandalmu wahai Rasulullah. Fa alqaina ni'alina, sehingga kami pun melepas sandal kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fihima qadharan au qala adha. Ya. Sebetulnya kata Nabi, tadi itu Jibril mendatangiku dan memberitahuku bahwasanya sendalku itu ada kotorannya. Ada kotorannya. Wa qala idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adhan fal yamsahhu wal yusalli fihima. Nabi juga mengatakan, jika salah satu dari kalian pergi ke masjid, maka dia cek sandalnya. Kalau dia temui ada kotoran, ya, maka hendaknya dia usap, dia bersihkan, kemudian hendaknya dia sholat dengan sandal tersebut. Ini sangat jelas, ya. Kalau sandal kita kotor, bukan lepas sandal. Kalau instruksi dari Nabi adalah hendaknya fal yamsahhu, dia usap sandalnya, fal yusolli fihima, kemudian dia tetap sholat dengan sandal yang sudah dibersihkan tersebut. Ini kan ada anjuran, ya. Bukan sekedar melepas. Kalau Nabi pas sholat kan nggak bisa sholat kok ngusap-ngusap juga. Ini kan menyibukkan dari sholat, makanya Nabi lepas. Tapi kalau kita belum sholat, masih dalam perjalanan sholat, mau sholat, kemudian nemu kotoran, ya kan sempat untuk digosok. Kalau sempat untuk digosok, ya gosok dan kemudian dipakai. Jadi beda kasus. Kalau kasus Nabi kan di dalam sholat dikasih tahu Jibril, makanya Nabi lepas. Tapi kalau kita di luar sholat, masih bisa dibersihkan dulu baru sholat dengan sandal tersebut. Dalam riwayat Ahmad, فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا. Jika salah satu dari kalian pergi ke masjid, maka hendaknya dia balik sandalnya, kemudian dia cek. فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيَمُسُّهُ بِالْأَرْضِ.
Kalau dia melihat ada kotoran, hendaknya dia usapkan di tanah, digosok-gosok, dihilangin. Tsumma liyusolli fihima, kemudian dia sholat di atas sandalnya tersebut. Ya, jadi ini betul-betul ada perintahnya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, wassalatu fin na'lain sunnatun amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, salat dengan mengenakan sendal itu adalah sunnah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara idza kana fiha adza au ayyudlikahuma bil ard, dan beliau memerintahkan jika ada kotoran hendaknya dia usapkan atau gosokkan di tanah. Fa innaha lahuma tuhurun, karena itu akan mensucikannya. Ya, kalau dibersihkan dengan tanah, tanah itu adalah suci dan akan mensucikan sandal yang kotor tersebut. Wa hadza huwa sahih min qaulail ulama, dan inilah pendapat yang paling tepat, paling benar dari dua pendapat ulama. Jadi memang ada khilaf dalam masalah ini, tapi yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pendapat ini, yaitu sholat disunahkan dengan sendal. Kalau sendalnya kotor dibersihkan, tetap sholat di atas sendal yang sudah dibersihkan tersebut. Wa sholatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bin ni'al fil masjidi ma'a annahum yasjuduna ala ma yulaqi an-ni'al. Sholatnya Nabi bersama para sahabat dengan sendal di masjid itu tidak memungkiri fakta bahwa mereka sujud di tempat yang diinjak oleh sendal tersebut. Karena kan namanya kita ke masjid ya, ke masjid juga pakai sendal ya. Nanti berbaris kan itu sudah bekas-bekas sendal semua itu ya. Bekas tempelan sendal. Nabi dan para sahabat sujud di tempat yang atau tanah yang ketempelan sama sandal. Kullu dzalika dalilun ala taharati asfalin na'al. Ini semua dalil sucinya bagian bawah dari sendal. Ma'annahum kanu yaruhuna biha ilal hasyi lil baroz. Padahal mereka juga memakai sandal tersebut untuk buang air di toilet. Ini tentunya sesuatu yang kalau kita bayangkan, oh ini bersih enggak gitu ya. Nyatanya para sahabat demikian, mereka tidak mencuci sandal mereka dulu ya. Mereka cuma perlu ngecek, oh ini secara fisik ada kotoran atau enggak, dah. Ya. Fa idza ra'a 'alaihima atharun najasah ya fadallakaha bil ard tuhrata. Ya, maka dia kalau melihat ada bekas najis itu, maka dia gosok dengan tanah, itu akan membersihkan kedua sandal tersebut. Ya. Ini hukum asal di masa Nabi SAW dan di masa terdahulu. Ya. Namun ada penjelasan di sini, ada tanbih, ya, ada peringatan, ya, supaya kita tidak berhenti di sini kemudian langsung ke masjid sendalan. Ya. Ini ada tanbih di sini, ada peringatan. Fi hadhil azman al-mutaakhirah asbahat al-masajid tufrashu bi sajjad. Di masa sekarang, masa belakangan, itu masjid-masjid sudah dilengkapi dengan karpet atau permadani. Ya. Wajarat adatuhum alla yadkhulu al-masajid bin ni'alihim wa khufafihim. Ya. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka tidak masuk masjid dengan sendal dan khuf mereka. Berarti dilepas. Jadi kita seperti itu, sudah zaman sekarang hampir nggak ada ke masjid nggak lepas sepatu. Semuanya pasti lepas sepatu dan sendal. Kecuali beberapa ya, saya pernah menemui juga ada tempat yang masjidnya masih belum di lantai tapi cuma di karpet aja itu. Tadi tanah kemudian dikasih karpet. Dan itu kami sholat pakai sendal di situ. Ya. Tapi secara umum masjid ya sekarang di lantai ya, bersih gitu. Wala yuti'unaha ya
firasyaw, dan mereka juga ya intinya mereka tidak mereka kalau ke masjid lepas sendal, ya mereka lepas sendal. Wa idza kana al-amr kadzalik, dan kalau memang kondisinya demikian, ya, fa inna 'alal minal ghuyurina 'ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam minal indithar wal harisina 'ala tatbiqi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam alla yadkhulu hadhil masajid bi ni'alihim wa khifafihim. Dan meskipun kita semangat dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak hilang, supaya sunnah itu tetap ada, dan kita tetap semangat menerapkannya, namun kita tetap jangan atau hendaknya tidak masuk masjid-masjid semacam ini dengan sendal-sendal dan dengan khuf kita. Hatta la tahdutsu mafsadatun fi sabili tahsili maslahah, supaya tidak muncul mafsadah hanya dalam rangka meraih suatu maslahat. Ada maslahatnya apa? Menghidupkan sunnah. Mafsadahnya apa? Ya mungkin jadi kotor, ya marbotnya mengeluh, ya orang-orang juga ngomongin dan lain sebagainya, itu mafsadah. Ya. Sehingga dianjurkan tidak dipakai meskipun sunnahnya memakai sendal. Ya, kenapa disebutkan di sini li'anna aktsarul awam yajhaluna hadhihi sunnah? Karena kebanyakan orang awam nggak tahu sunnah ini. Meskipun saya sampaikan di sini di ANB Channel, ya, nanti mungkin yang nonton berapa, yang tahu mungkin hanya berapa. Lebih banyak orang yang nggak tahu tetepan. Lebih banyak orang yang nggak tahu. Sehingga apa? Wa bisababi jahlihim fa inna dakhila ilal masjidi bina'alaihi la ya'man inkarul awam alaihi. Sehingga orang yang nekat untuk masuk masjid dengan sendal mereka, dia tidak akan selamat dari pengingkaran orang-orang awam. Pasti akan ditegur. Loh kok pakai sendal mas? Gitu ya. Pasti ditegur. Meskipun sendalnya bersih katakanlah gitu ya. Anggap aja sendalnya bersih nih. Kita bahkan nyiapin sendal khusus, udah dicuci, beda dengan sendal yang dipakai ke masjid gitu ya. Kita ganti sendal. Nah, tetap aneh, tetap akan dipandang aneh. Karena banyak orang yang tidak tahu. Ya. Kata, wah ini bersih kok Pak. Ya sudah bilang gitu, tapi kan sudah terlanjur dipandang aneh. Ya. Wartifa'u aswatihim walaghatihim fil masjid, dan mereka itu akan berisik. Kan terjadi kegaduhan di masjid. Hadza ma'a ma qad tasabbabahu atau ma'a qad tusabbibuhu ni'al awil khifaf fi talwithi hadhil firash allati asbahan nas yulunaha inayatan kabirah. Belum lagi kalau sandal-sandal ini memang betul-betul mengotori, ya karpet-karpet dan sebagainya, kalau dia memang membawa kotoran sehingga akan membuat orang-orang harus membersihkannya, dan itu butuh usaha yang lebih untuk membersihkan kotoran tersebut. Itu akan merepotkan orang. Maka kesimpulannya wa 'ala raghib fi tatbiqi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati bin na'lain ayyusalliya bihima fi baitihi. Maka bagi siapapun yang mau untuk berusaha menerapkan sunnah Nabi ini dalam sholat, atau yaitu sholat mengenakan sendal, hendaknya dia sholat dengan sendal di rumahnya. Nah, ini kan masih bisa menjalankan sunnah. Kalau dia lagi sholat di rumah, mungkin sholat sunnah gitu ya, dia pakai sendal aja, sendal rumah. Au inda khurujihi linnuzhati, atau ketika dia lagi tamasya di mana? Di luar. Seperti kita kalau ke gunung ya, misalnya kalau saya dan atau teman-teman naik gunung, kami sholatnya pakai sepatu. Ya, tidak ngelepas, karena dingin sekali kalau sholat subuh ngelepas sepatu dan sholat, wah itu luar biasa ya, kakinya gak kuat. Sehingga kita biasanya wudhu, kemudian pas tentu kita udah punya wudhu sebelum pakai sepatunya, ya. Kemudian nanti begitu kita wudhu, untuk kaki tinggal kita usap, ya. Kemudian kita sholat dengan menggunakan sepatu. Itu ada masalah. Ya, itu bahkan kesempatan menjalankan sunnah di situ ya. Kita masya, misalnya kita kan banyak tempat-tempat tamasya terbuka dan mungkin nggak ada musolanya. Ya, mungkin misalnya tamasya di Curug kah, atau di kali, atau di mana, di gunung, di ini.
Kemudian tiba waktu sholat, kita bisa wudhu, sholat di situ nggak usah ngelepas sendal. Sendalnya dicek dulu bersih atau enggak, kemudian baru di sholat dengan menggunakan sendal tersebut. Ini bisa diterapkan. Ya. Au inda safar, atau ketika safar, ini saya sampaikan tadi, mungkin kadang-kala safar di jalan nggak ada masjid, sholat aja di tempat yang kita bisa sholat menggunakan sepatu. Au fil masjid ahluhu yusalluna bini'alihim wa khifafim, atau yang terakhir adalah sholat di masjid yang memang jamaah masjidnya memang biasa menggunakan sendal. Dan ini ada di sebagian masjid. Saya dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Dulu masih beberapa ada yang seperti ini. Saya sempat di pondok di Magelang itu ada yang dulu, tapi karpetnya masih belum di lantai, dia masih karpet di atas tanah, dan kita sholatnya dengan sendal. Nah ini kalau kayak gini nggak masalah ya. Jadi tempat-tempat yang memang tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kemudian gunjingan-gunjingan, maka tetap dianjurkan untuk menjalankan sunnah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya masih tentang adab di masjid, berkaitan dengan adab wanita di masjid ya di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.